Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat narasumber Ibu Anik Nur Nawarni selaku narasumber pada hari ini, kepada yang terhormat para ketua dan pengurus Forkopindo se-Indonesia, serta yang saya banggakan Bapak dan Ibu peserta webinar Konstruksi 2 Forkopindo tahun 2026. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bersama-sama menimba ilmu dalam acara webinar Konstruksi 2 Forkopindo tahun 2026 yang bertema kendala dan permasalahan serta solusi dalam pengajuan sertifikat badan usaha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aini selaku pembawa acara pada siang hari ini, adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi dan diskusi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak dan Ibu yang saya banggakan, langsung saja kita mulai acara pembukaan webinar Konstruksi 2 Forkopindo tahun 2026 dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Hadirin dimohon kembali ke posisi awal. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dipandu oleh moderator Bapak Ahmad Sahroni selaku pengurus DPP Forkopindo. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aini. Suara saya terdengar ya, Mbak? Terdengar, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Sigit Anjar Susilo, MMMT, selaku narasumber yang kebetulan berhalangan hadir dan hari ini insya Allah digantikan oleh Ibu Anik Nur Nawarni dan Pak Patrick selaku jajaran sekretariat di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Yang terhormat para peserta webinar Konstruksi 2 Forkopindo tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul
secara virtual melalui Zoom meeting ini dalam kegiatan webinar Konstruksi 2 Perkopindo tahun 2026 dengan tema kendala dan permasalahan serta solusi dalam pengajuan sertifikat badan usaha. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, nah, SBU ini merupakan salah satu persyaratan penting bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan kegiatan usaha secara legal, profesional, serta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan SBU tidak hanya menjadi bentuk pengakuan kompetensi dan kemampuan badan usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas layanan, daya saing, serta kepercayaan bagi pengguna jasa terhadap badan usaha jasa konstruksi. Nah, Bapak Ibu, penerapan PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko mengakibatkan proses bisnis permohonan SBU ini menjadi berubah. Pengajuan yang dulunya melalui PB Unku dan dilakukan secara daring melalui OSS, nah maka saat ini dilakukan melalui langsung ke portal perizinan Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, perubahan ini menyebabkan adanya beberapa kendala di dalam proses pengajuan dan perubahannya. Termasuk juga mungkin nanti bisa kita dengarkan penyampaian terkait juga tentang perubahan KBLI 2020 ini. Nah, 5 ini. Nah, dan kebetulan juga memang semangat kegiatan ini Bapak Ibu lahir memang dari kami mendengarkan paparan dari kegiatan Teras LPJK yang kebetulan juga waktu itu Bu Anik yang memaparkan paparannya. Sehingga memang di kegiatan kita pada hari ini tepatlah untuk beliau kembali mengisi paparan yang menjadi mungkin tema kita di siang hari ini. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, kegiatan webinar konstruksi ini berlangsung selama kurang lebih 90 menit dengan paparan materi kita oleh narasumber sekitar 60-an menit dan sesi diskusi tanya jawab 30 menit. Nah, kami berharap nanti seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini hingga selesai sehingga memperoleh manfaat yang optimal dari materi yang disampaikan. Bapak Ibu, peserta webinar, mungkin sebelum nanti narasumber menyampaikan paparan, sedikit kami sampaikan untuk beberapa hal terkait kegiatan penyelenggaraan pada hari ini, terutama kepada Bapak Ibu peserta. Nah, peserta diharapkan mengikuti kegiatan sampai selesai. Mikrofon peserta agar tetap dalam posisi mute selama pemaparan materi berlangsung. Dan pertanyaan nanti dapat Bapak Ibu sampaikan melalui fitur chat atau nanti bisa raise hand dan akan dibacakan atau dipersilakan langsung oleh saya untuk Bapak Ibu menyampaikan secara langsung. Nah, saat nanti mengajukan pertanyaan nanti mohon disebutkan namanya dan juga instansinya terlebih dahulu sehingga nanti kita lanjutkan sesi pertanyaan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kini kita langsung saja tiba ke acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber terkait tema hari ini yakni kendala dan permasalahan serta solusi dalam pengajuan sertifikat badan usaha. Kepada narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ahmad Syaroni. Izin Bapak dan Ibu serta peserta webinar dari asosiasi ya Pak, Asosiasi Perkopindo. Kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak pengurus kami dari Pak Sigit karena berhalangan hadir di siang ini untuk mengisi webinar. Bertepatan beliau sementara ada pemanggilan dari Bu Wamen hari ini, jadi menyerahkan dan mendelegasikan tugas kepada Bu Ani dan saya sendiri dalam hal ini untuk menggantikan sebagai narasumber di dalam webinar Konstruksi Perkopindo tahun 2026. Izin kami tanpa mengurangi waktu untuk mengefisiensikan waktu, izin kami mulai. Suara terdengar jelas ya, Pak Ahmad ya? Terdengar, Mas Patrick? Baik. Nanti kami akan menjelaskan split antara saya dan Bu Ani. Nanti
eh, untuk melakukan pembahasan ini secara lebih komprehensif. Kami masuk ke slide ke judul materinya, yaitu bahwa terkait kendala dan permasalahan serta solusi dalam pengajuan sertifikat badan usaha oleh Bapak Pengurus Sigit Anjar Susilo, Jakarta 18 Juni 2026 melalui Zoom meeting. Kami sampaikan bahwa dengan dilantiknya pengurus LPJK periode 2025-2026 pada saat di prosesi DPR, terdapat harapan dari Komisi 5 DPR RI terhadap pengurus LPJK yang baru ini. Di antara lain ada 7, Bapak izin. Bapak Ibu, yang pertama menghadirkan tata kelola jasa konstruksi yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan. Oh ya. Ya, Bu. Tadi sempat keganggu share screen. Lanjut aja. Oke, Bu. Izin kami lanjut. Kemudian LPJK hadir di tengah masyarakat. Jasa konstruksi bukan sekedar lembaga administrasi, tetapi juga menjadi penggerak terciptanya iklim usaha konstruksi yang sehat dan kondusif. Kemudian pengurus LPJK bekerja dengan integritas dan keberpihakan kepada seluruh pelaku jasa konstruksi. Kemudian LPJK mampu menjadi penengah dalam menyelesaikan polemik hubungan kerja konstruksi. Dan yang kelima, LPJK dapat memperkuat sistem pembinaan jasa konstruksi nasional. Kemudian yang keenam, LPJK mampu mendorong daya saing industri konstruksi. Dan yang ketujuh, LPJK dinilai DPR mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Karena pengurus LPJK diharapkan segera bekerja nyata membangun sinergi dengan pemerintah dan semua stakeholder termasuk asosiasi, badan usaha, dan perguruan tinggi untuk menjadikan kehadiran LPJK benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha konstruksi Indonesia itu sendiri. Kami masuk ke slide berikutnya terkait sertifikat badan usaha. Memperhatikan terkait kewenangan pemerintah pusat terkait proses sertifikasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diamanatkan bahwa pasal 30 ayat 1 dan 2, setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat badan usaha. Kemudian di ayat 2, sertifikat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri. Sebagaimana terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai Undang-Undang Cipta Kerja yang mengomnibus law-kan beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya sebagai undang-undang yang diomnibus law-kan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini. Terdapat sedikit perubahan di ayat 2 bahwa sertifikat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh pemerintah pusat. Kemudian kewenangan LSPU terkait proses sertifikasi tercantum di PP nomor 14 tahun 2021, yaitu di pasal 41 ayat 2, bahwa sertifikat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh LSPU yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. Kemudian berikut outline yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu dalam webinar kali ini, isu strategis terkait SBU. Pertama, perubahan peraturan perizinan berusaha berbasis risiko dengan terbitnya PP 28. Kemudian perubahan persyaratan kualifikasi usaha dan kesiapan BUJK seperti apa untuk menghadapi perubahan nomenklatur PP 28 yang setelah turun menjadi Permen 6 tahun 2025 juga. Kemudian kendala penyelesaian KBLI 2025 ini yang nanti akan disampaikan Bu Ani, dan ketidaksesuaian SBU dan kendala teknis juga yang akan disampaikan oleh Bu Ani. Kami lanjut, izin Bapak Ibu, ke perubahan regulasi terkait hal ini. PP nomor 14 tahun 2021 pasal 41C menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LSBU menjalankan mekanisme sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perizinan berusaha berbasis risiko, yang di mana PP 5 sudah dicabut dengan terbitnya PP 28, yang dimana perubahan utamanya terkait SBU adalah SBU tidak lagi sebagai PB Unku, tapi sebagai perizinan berusaha. Kemudian turun ke dalam peraturan menteri, yaitu ke dalam peraturan menteri nomor 6 tahun 2025,
dan terbitnya KBLI 2025 dengan terbitnya Peraturan BPS nomor 7 tahun 2025 dan SE bersama BKPM, Menteri Hukum dan BPS menjadikan maka diperlukannya perubahan KBLI pada lampiran Permen PU nomor 6 tahun 2025 yang telah terbit yang menjadi turunan dari PP 28 dengan lampiran KBLI 2020. Kemudian satu lagi peraturan perundang-undangan terkait perizinan berbasis risiko ini, yaitu standar skema yang kita gunakan sekarang, standar skema sertifikasi BUJK yang menggunakan SK Dirjen 37 Bapak Ibu tahun 2025 ini juga perlu disesuaikan. Kenapa? Agar LSBU memiliki acuan yang sama dalam menilai kelayakan BUJK sesuai dengan peraturan terbaru dari terbitnya PP 28 turun ke dalam Permen 6 dan dengan penyesuaian terhadap KBLI 2025 berdasarkan peraturan BPS nomor 7 tahun 2025. Kami lanjutkan perubahan terkait struktur usaha jasa konstruksi. Izin Bapak Ibu ini berdasarkan lampiran Permen PU nomor 6 tahun 2025 jumlah subklasnya. Total keseluruhan 130 subklas. Perubahan yang mencolok adalah di pekerjaan konstruksi Bapak Ibu karena ini izin asosiasi kontraktor ya Pak Syaroni ya kalau saya tidak Betul, salah. betul, Mas. Baik. Jadi fokusnya akan sampai di sini bahwa kecil itu sudah memiliki subkualifikasi sendiri, kualifikasi kecil nanti di dalam pemberlakuan Permen PU nomor 6 tahun 2025 jadi K1, K2 dan K3 menengah dan besar menjadi kualifikasi yang akan tercantum di dalam jenis usaha pekerjaan konstruksi dengan jumlah subklasifikasi yang masih sama, namun perbedaan lagi dengan PP 5 yang sifat usaha spesialis sekarang memiliki kualifikasi. Tidak seperti dulu tidak memiliki kualifikasi, sekarang dikembalikan lagi memiliki kualifikasi. Kemudian kami lanjut izin. Penetapan kualifikasi usaha BUJK yang dulu berdasarkan PP 5 itu, pemenuhan kualifikasi dan subklasifikasi itu harus langsung memenuhi dari 6 jenis persyaratan, yaitu penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan TKK, penyediaan peralatan konstruksi, KTA, dan penerapan SMAP. Dengan ketentuan satu BUJK dapat memiliki beberapa kualifikasi. Jadi kalau Bapak Ibu dulu itu memiliki, maaf, kalau dalam satu BUJK memiliki beberapa SBU dengan kualifikasi berbeda itu dulu berdasarkan PP 5 itu diizinkan. Cuman izin Bapak Ibu di dalam Permen 6 tahun 2025 pembenahan kualifikasi BUJK ini dilakukan penilaian kualifikasi BUJK itu berdasarkan kesesuaian terhadap penjualan tahunan dan kemampuan keuangan. Jadi penapisan pertama untuk kualifikasi adalah penjualan tahunan dan kemampuan keuangan Bapak Ibu. Dan nanti akan ditentukan bahwa satu BUJK hanya memiliki satu kualifikasi SBU. Jadi masing-masing entitas nanti hanya memiliki satu jenis kualifikasi yang tadi yang besar, kecil, K1, K2, atau K3. Dengan kemudian melaksanakan penapisan kedua yaitu pemenuhan subklasifikasi SBU sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dilakukan berdasarkan kesesuaian terhadap ketersediaan tenaga kerja konstruksi dan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi itu sendiri ketika kualifikasi sudah didapatkan. Kemudian pemenuhan lainnya seperti KTA, penerapan SMAP, dan pelaporan ke pemilik manfaat. Termasuk pemenuhan perpanjangan juga membutuhkan pelaporan pemilik manfaat. Kami lanjutkan mungkin. Berikut hal yang mencolok dari perubahan yang tercantum di dalam Permen 6 tahun 2025. Yang pertama soal penjualan tahunan Bapak Ibu. Kalau kita fokus ke dalam pekerjaan konstruksi, ini tercantum bahwa K1 itu paling banyak 2 miliar per BUJK. Ini sudah mencantumkan per entitasnya Bapak Ibu. Sudah tidak bersubklasifikasi atau berklasifikasi seperti yang dulu. Kemudian K2 lebih dari 2M sampai dengan 7,5 M per BUJK, K3 7,5 M sampai 15. Lebih dari 7,5 M sampai 15 M
kemudian menengah 15M lebih dari 15M sampai dengan 50M, kemudian besar 50 miliar per BUJK. Kemudian untuk kemampuan keuangan sama sekarang dinilainya per entitas per BUJK-nya dengan paling sedikit 300 juta untuk K1, paling sedikit 1 miliar untuk K2, paling sedikit 2,5 miliar untuk K3, dan paling sedikit 5 miliar untuk menengah, dan paling sedikit 10 miliar untuk kualifikasi besar. Berikut penyesuaian yang dilakukan pada saat penyusunan Permen 6 ini, karena di PP 28 tidak mengatur lagi persyaratan soal PP. Seperti PP 5 terkait persyaratan secara rinci, maka diatur di dalam Permen 6. Permen 6 adalah hasil harmonisasi antara PP 7 2021 terkait skala pasar dengan PP 5 tahun 2021 yang sudah diubah yang telah dirubah dengan terbitnya PP 28. Sehingga di dalam Permen 6 tahun 2025 terciptalah peraturan persyaratan pengambilan kualifikasi berdasarkan nilai penjualan tahunan dan kemampuan keuangan sebagai berikut, seperti yang saya jelaskan tadi, izin Bapak Ibu. Ini cuma bentuk matriksnya aja supaya Bapak Ibu bisa lebih mengerti yang di bawah sini. Ini untuk kemampuan keuangan. Kami lanjut terkait kesiapan BUJK untuk menuju implementasi Permen 6 tahun 2025 ini. Karena berikut BUJK yang aktif dengan kualifikasi besar 2094, menengah 4.554, kecil 86.030, dan spesialis 6.340. Dengan persentase yang telah melakukan submit pengalaman besar itu 66%, menengah 65%, yang jadi kendala di kecil dan spesialis Bapak Ibu karena hanya 6,2% dan 6%. Sehingga disimpulkan bahwa kesiapan BUJK kecil dan spesialis yang belum input pengalaman itu sebesar 84%, maka harus memastikan pengalaman yang diperoleh selama masa berlaku SBU telah dicatatkan di dalam simpan untuk dapat memenuhi persyaratan penetapan kualifikasi sesuai dengan Permen 6 tahun 2025. Bagaimana tadi dijelaskan bahwa penentuan bahwa dapat mengambil SBU atau perizinan berusaha berbasis risiko di dalam SBU ini adalah memiliki penjualan tahunan atau yang biasa kita sebut pengalaman. Tapi ini kan sekarang sudah per entitas mungkin ya, Bapak Ibu, sudah bukan per subklasifikasi seperti dulu. Kemudian yang kedua, sebagian besar BUJK menengah dan besar sudah dapat mempertahankan kualifikasinya dengan sebagai data yang kami sampaikan bahwa sudah 66% dan 65% BU kualifikasi besar dan menengah yang telah mencatatkan pengalaman. Dengan catatan bahwa penjualan tahunan merupakan akumulasi penjualan tahunan yang diajukan oleh pemohon selama masa berlakunya SBU dan dibuktikan dengan dokumen pengalaman BUJK yang sah dan tercatat di SIJK terintegrasi. Dalam hal nilai penjualan tahunan melebihi batas atas kualifikasi atau subklasifikasi yang dimiliki, BUJK tetap dapat mempertahankan kualifikasinya yang sebelumnya. Dan dalam hal nilai penjualan tahunan tidak mencapai batas minimal kualifikasi atau subklasifikasi yang dimiliki, BUJK mendapatkan kualifikasi dari penjualan tahunannya. Kami lanjut pemberlakuan terkait Permen PU nomor 6 tahun 2025 ini. Betul menunggu pemberitahuan resmi dari DJBK karena berdasarkan isi dari akan dinyatakan mulai dengan surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi, dan permohonan dan sertifikasi BUJK saat ini masih mengacu ke SK Dirjen 37 tahun 2025 terkait skema standar sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Berikut adalah data yang masih kami sajikan terkait BUJK. Sertifikat sekarang total 346.528.000 dengan jumlah badan usaha 99.032 badan usaha. Ini data per 9 Juni 2026 dengan data sebaran di Indonesia sebagai berikut di dalam bentuk peta, izin Bapak Ibu.
Dan berikut data sebaran untuk badan usaha dan tenaga kerja konstruksi. Izin Bapak Ibu, kami masuk ke penyesuaian KBLI. Ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Ani. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Izin Pak Ahmad Saroni, kalau saya off kamera nggak apa-apa ya Pak. Siap, tidak apa-apa, Bu. Saya khawatirnya ini sih Bapak, nanti sinyalnya nggak bagus terus malah jadi putus. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau saya off kamera. Izin ya Bapak Ibu, terima Siap, kasih. silakan, Bu Ani. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, melanjutkan yang disampaikan oleh tadi Mas Patrick berkaitan kendala yang mungkin akan dihadapi oleh badan usaha. Nah ini alhamdulillah Perkopindo luar biasa sudah menyambut ya Pak ya isu-isu kondisi lapangan dan mengadakan pertemuan ini. Harapannya Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan diri lebih awal. Nah, izin Bapak Ibu sekalian, ini yang dipaparkan ini ada surat dari BKPM di mana menyampaikan surat edaran bersama dari Menteri BKPM, kemudian Menteri Hukum dan BPS, di mana dalam surat edaran bersama ini menyampaikan mengatur terkait dengan implementasi penyesuaian KBLI 2025. Permasalahan yang sering ditanyakan oleh badan usaha adalah dengan penyesuaian KBLI, apakah harus mengganti akta? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam SE bersama ini di poin 3 itu sudah diatur Bapak Ibu, kalau misalkan penyusunan KBLI itu tidak perlu dilakukan perubahan akta itu dengan ketika KBLI berupa seperti itu tidak perlu menyesuaikan akta Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah memiliki akta KBLI 2020, kemudian yang sekarang hanya ganti judul nama KBLI, sedangkan nomor KBLI-nya sama, lingkupnya juga masih sama, maka tidak perlu mengganti akta. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, jadi mohon ini disebarkan ke badan usaha terkait perubahan akta itu akan terjadi seperti apa. Next. Nah, di lampiran surat edaran ini, di slide berikutnya, Mas Patrick izin next. Next lagi, Bu. Iya, yang alur proses. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu membuka dokumen aktanya. Silakan dicek di lampiran SK Kumham. Akta Bapak Ibu di situ tertuangnya KBLI berapa? Apakah sudah KBLI 2020 atau masih KBLI 2017? Nah, izin Pak Saroni, kemarin waktu tanggal 15 sampai dengan hari ini kami menerima banyak sekali pengaduan terkait mohon di OSS itu terkendala karena KBL-nya masih 2017 seperti itu. Jadi izin Bapak Ibu sekalian dalam surat edaran ini sudah diatur bahwa kalau Bapak Ibu KBL-nya 2020, maka ketika mohon NIB di OSS, itu OSS akan secara otomatis mengkonversi ke KBLI 2025. Seperti itu. Nah, namun kalau di dalam tabel konversi itu ada beberapa yang berubah, dia harus menjadi beberapa KBLI, itu Bapak Ibu diberikan pilihan. Tapi kalau yang sudah langsung terkonversi hanya ganti judul, itu maka OSS sudah melakukan secara otomatis. Nah, yang jadi masalah adalah ketika data di AHU Bapak Ibu sekalian masih KBLI 2017, maka OSS sesuai dengan poin yang di surat edaran tadi, kalau KBLI 2017 itu belum bisa dikonversikan secara otomatis. Jadi silakan dicek dahulu
Kalau aktanya sudah KBLI 2020 tapi sistemnya masih 2017, maka silakan dari AHU-nya disesuaikan dahulu seperti itu. Nah, kemudian bisa juga nanti juga melakukan perubahan kalau konversinya ke 17 ke 20 itu sudah bisa Bapak Ibu secara online, itu juga bisa melakukan perubahan data. Next. Next, Patrick. Delay ya. Yang double. Ya. Nah, ini adalah tabel konversi Bapak Ibu bahwa di Peraturan BPS nomor 7 tahun 2025 sudah diatur terkait dengan perubahan KBLI 2020 ke 2025. Nah, yang perlu menjadi kalau Bapak Ibu mau mendownload peraturan ini sangat tebal sekali ya. Nah, mungkin kami ringkaskan untuk jasa konstruksi itu ada 67 KBLI yang awalnya 67 itu terkait dengan perubahan ini terdapat 54 KBLI perubahan minor baik berupa perubahan kode atau nama maupun ruang lingkup KBLI. Kemudian terdapat 1 KBLI itu pecah kode Bapak Ibu. Kemudian terdapat 7 KBLI gabung dan terdapat 5 KBLI kasus khusus. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Nah, izin Bapak Ibu, Dirjen Bina Konstruksi juga sudah menerbitkan terkait dengan konversi KBLI 2020 ke 2025 itu sudah ada dan seluruh supply itu masih sama Bapak Ibu. Jadi tidak ada perubahan nama subklasifikasi dari SBU. Nah, itu mungkin yang perlu menjadi perhatian bahwa subklasifikasi masih sama, nanti hanya kode KBLI-nya saja yang ada disesuaikan dan nama KBLI-nya. Next. Nah, ini mungkin kami gambarkan. Jadi izin Bapak Ibu untuk yang warnanya masih abu-abu ini adalah yang harusnya tidak ada masalah karena hanya berubah nama dari KBLI. Ini untuk jasa konsultasi. Next. Ini pekerjaan konstruksi, ada beberapa pekerjaan konstruksi yang perlu menjadi perhatian karena ada yang gabung dan juga ada yang pecah. Nah, kemudian masih ada yang kemarin masih ada pembahasan itu di KK01, KK07 dan IN11. Namun sekarang ini sudah terbit dengan surat menteri tersebut, surat Dirjen Bina Konstruksi, maka permasalahan terkait dengan yang pembahasan sebelumnya itu sudah ditetapkan. Jadi kemarin sangat mepet sekali dengan implementasi di OSS yaitu tanggal 12 Juni. Mungkin nanti dapat kami share ke Pak Ahmad Saroni ya Bapak ya untuk tabel konversi dari SBU tersebut. Next. Ini kami tidak bacakan satu-satu, mohon izin. Ini untuk terintegrasi. Kemudian next. Nah, izin Bapak Ibu, ini kemarin ada kasus badan usaha, dia sudah terbit SBU, kemudian sudah terbit juga sertifikat standarnya. Namun kemarin karena ada klarifikasi dari Pokja, jadi sekarang beberapa Pokja itu klarifikasinya dengan meminta badan usaha membuka akun OSS-nya. Nah, ketika diminta untuk mengunduh yang baru, sertifikat standar yang baru di OSS, kemarin muncul pemberitahuan seperti ini Bapak Ibu, bahwa KBLI yang bersangkutan itu masih 2017. Nah, kemudian kalau telah melakukan penyesuaian di notaris dan AHU online, maka silakan melakukan perubahan data badan usaha. Jadi langkahnya Bapak Ibu, kalau misalkan di AHU-nya memang sudah berubah, tapi mendapat notifikasi KBLI 17, nanti silakan melakukan perubahan data badan usaha. Nah, seperti apa perubahan data badan usaha? Itu di sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, di sebelah kanan ini pastikan 3 centang bawah, yaitu ubah data profil, ubah data permohonan dan data pengurus pemegang saham,
kemudian ubah data maksud dan tujuan, ini dilakukan. Jadi 3 hal ini harus dicentang untuk dapat mengupdate data KBLI yang di OSS. Tapi pastikan dahulu ya Bapak Ibu bahwa di AHU-nya KBLI-nya sudah sesuai. Nah, ini yang Bapak Ibu yang mendapat kendala silakan nanti dicoba seperti ini. Next. Patrick, mungkin aku coba dari aku aja ya. Boleh di stop. Mau Bu lanjut, Bu? Enggak, aku aja ya share screen. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi untuk kendala KBLI 2015 saat ini adalah seperti ini ya Bapak Ibu, bahwa masih ditemukan di OSS itu data badan usaha, walaupun sudah memiliki SBU KBLI 2020, tapi KBLI-nya masih KBLI 2017. Hal ini terjadi karena pada saat dulu konversi dari KBLI ke 17 ke 20 itu dilakukan secara otomatis ya Bapak Ibu, sehingga pada saat itu mungkin belum ada penyesuaian di AHU-nya. Nah, karena ini posisi sekarang adalah KBLI 2017 ke 2025 ini sangat tidak inline ya Bapak Ibu, sehingga OSS menghadapi kendala seperti itu. Jadi langkah-langkah untuk Bapak Ibu pastikan adalah yang pertama lihat dulu di akta Bapak Ibu, apakah aktanya sudah KBLI 2020, kemudian yang berikutnya adalah pastikan di sistem AHU-nya. Nah, cuma masalahnya adalah di sistem AHU ini Bapak Ibu hanya bisa diketahui oleh notaris ya. Nah, namun Bapak Ibu juga bisa melihat di OSS, nanti di OSS akan memberikan informasi apakah datanya masih KBLI 2017 atau sudah ke KBLI 2020. Jadi kalau KBLI 2020 sudah ada di AHU, tidak perlu berubah ke KBLI 2025 Bapak Ibu, tapi bisa langsung lanjut mohon NIB ke OSS. Nah, nanti dari OSS akan mengkonversi langsung ke 2025. Jadi seperti itu, nanti kami sampaikan juga ke Pak Sahroni terkait video dari OSS yang mungkin bisa dipelajarin oleh para anggota Perkopindo. Nah, baik, kami lanjutkan ke isu berikutnya adalah ketidaksesuaian SBU. Di sini ini data per 1 Juni 2026 kemarin untuk SBU yang sudah terbit masih ditemukan ketidaksesuaian untuk kriteria pemenuhan peralatan, kemudian pemenuhan SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, kemampuan keuangan. Nah, kemudian juga masih ditemukan rangkap tenaga kerjanya, kemudian ditemukan juga SKK untuk PJT dan PJSKBU-nya itu sudah habis masa berlaku, dan juga ditemukan SKK-nya juga sudah dicabut, namun badan usaha belum melakukan updating data SBU tersebut. Nah, kurang lebih adalah gambarannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini harus menjadi perhatian badan usaha apa yang harus dilakukan, karena kalau tidak nanti LSBU-nya bisa melakukan yang namanya surveillance ya, baik surveillance terjadwal maupun tidak terjadwal, di mana dampaknya adalah kepada sampai ke pencabutan SBU jika Bapak Ibu belum melakukan perbaikan. Jadi mohon Bapak Ibu juga aware dengan SBU-nya, pastikan semua persyaratan itu terpenuhi. Jadi persyaratan SBU yang tadi Mas Patrick sampaikan itu bukan hanya di depan saja Bapak Ibu, tapi juga setiap tahun itu harus dijaga masih memenuhi. Nah, izin kami lanjutkan kendala yang terakhir, yaitu adalah kendala teknis. Beberapa kendala teknis yang ada di OSS, portal, maupun simpan dan siki itu bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang tidak bisa login, kemudian ada yang nama LSBU tidak muncul, kemudian ada yang hasil verifikasi permohonan SBU
menginformasikan KBLI-nya tidak sesuai, kemudian Bapak Ibu belum mengetahui cara perpanjangan SBU, karena di menu portalnya tidak muncul menu perpanjangan seperti itu. Kemudian ada juga pengaduan tenaga kerja yang SKK-nya dipakai tanpa izin, kemudian sudah mengajukan permohonan klaim pencabutan sebagai tenaga kerja, namun LSBU-nya belum menyelesaikan prosesnya. Kemudian juga ada pertanyaan tadi di Mas Patrick sampaikan, Permen 6 ini kan memberikan kemudahan ke badan usaha terkait persyaratan. Nah, banyak badan usaha yang menunggu-nunggu sebenarnya kapan Permen 6 ini akan diimplementasikan. Kemudian juga masih ada SBU-nya masih aktif tapi verifikasinya gagal. Nah, macam-macam kesalahannya, ada yang KBRI tidak sesuai, ada yang SBU-nya tidak sah, ada yang nomor SBU-nya salah, ada juga yang dikirimnya ke OPD, bukan secara otomatis verifikasinya. Nah, kemudian juga ada yang kasus di OSS, ketika mohon NIB KBLI itu belum ada RTDR. Nah, itu akan seperti apa? Izin Baik, Bu Bapak Ibu. Anik, Ya, apakah layarnya memang terkait yang Bu Anik jelaskan, ini untuk yang share screen-nya masih di terkait perubahan kabel oh, atau ada slide berikutnya ya? Soalnya yang masih tertayang tadi masih di seputaran slide perubahan KBLI 2017 ke 2020, Bu. Di, ini kelihatan nggak, Pak? eh, masih belum, Bu, masih on proses sepertinya nih. Oh, sebentar, saya paham. Sepertinya karena tadi di share screen ya. Kalau sekarang kelihatan nggak, Pak? Oke, terlihat Ibu kendala teknisnya. Baik. Siap, terima kasih, Bu. Ini ya Pak ya, ini tadi data ketidaksesuaian, izin saya ini share lagi. Terus ini tadi sudah kendala teknis, sudah saya jelaskan. Nah, izin Bapak Ibu yang saat ini mungkin butuh perubahan dan perpanjangan, mohon maaf dan permohonan baru maupun akun di portal perizinan, mohon maaf saat ini masih belum bisa. Kami masih mengusahakan beberapa hari ini nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian agar bisa dapat mengajukan permohonan. Jadi Bapak Ibu, kenapa kondisi ini terjadi? Jadi karena ada penyesuaian di OSS, kemudian kami melihat ada beberapa perubahan data ya, sehingga butuh penyesuaian juga di sisi kami di portal perizinan PUPR. Nah, ini tinggal sedikit lagi, harapannya harusnya paling lambat besok sudah bisa dibuka. Semoga besok sesuai dengan harapan kami juga, Bapak Ibu sudah bisa melakukan permohonan baru, perubahan maupun perpanjangan lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah kendala login. Bapak Ibu sekalian, kalau emailnya tidak ditemukan, maka Bapak Ibu silakan register. Nah, register untuk login portal itu yang harus dilihat adalah, mungkin Bapak Ibu lihat di kanan kiri bawah, di sini ada 4 jenis register. Registrasi SKK itu untuk yang sertifikat tenaga kerja. Kemudian registrasi SKK Dayanaker ini untuk yang mengikuti kegiatan Dayanaker. Kemudian ada registrasi badan usaha asing. Nah, ini untuk yang badan usaha asing saja. Nah, kemudian untuk yang PMA dan badan usaha lokal silakan memilih registrasi BUJKN. Nah, ini yang masih sering dilakukan kesalahan adalah Bapak Ibu adalah Badan Usaha Nasional, tapi memilihnya BUJKA. Nah, itu harus bagaimana, sedangkan emailnya sudah digunakan gitu ya Pak. Nah, caranya adalah Bapak Ibu melakukan pengaduan ke portal perizinan PU, nanti minta disampaikan, minta dirubah rule akunnya dari badan usaha asing ke badan usaha nasional atau kebalikannya. Nah, ketika nanti sudah dilakukan pemindahan, maka Bapak Ibu baru bisa menggunakan akun tersebut. Nah, kemudian kendala ID izin tidak muncul di menu daftar
baik di perubahan maupun perpanjangan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang harus dilakukan adalah pemulihan akun dahulu. Pastikan akun ini memang memiliki akses kepada data tersebut. Nah, jadi di dalam menu kiri, kalau setelah login, di kiri itu ada dashboard, permohonan. Di dalam permohonan ini ada daftar, kemudian ada baru, kemudian ada permohonan perubahan dan perpanjangan, kemudian ada pemulihan akun SBU. Nah, kalau misalkan di menu daftar Bapak Ibu sudah punya SBU, tapi menu daftarnya kosong, maka yang harus dilakukan adalah pilih pemulihan akun SBU. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah klik pemulihan, ini di slide berikutnya sudah ada kami jelaskan. Nah, ketika sudah diklik pemulihan, nanti di sini akan diminta memasukkan nomor NIB. Mohon ini diketik ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu copy dari PDF, kami khawatirnya sistemnya bisa jadi membaca karakter lain. Bapak Ibu kami sarankan mengetik manual atau di copy paste dulu ke notepad baru dipindah ke sini. Nah, setelah NIB dimasukkan, kemudian captchanya Bapak Ibu klik, silakan Bapak Ibu melakukan klik searching. Nah, ketika klik searching nanti di bagian bawah itu akan muncul ID izin. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan tidak memiliki akses, maka nanti juga akan menampilkan notifikasi kalau Bapak Ibu tidak memiliki akses. Nah, ini contoh notifikasinya di bawah ini, di tengah gagal. Maaf, NIB yang Anda masukkan tidak sesuai dengan akun Anda. Nah, apa yang harus dilakukan? Silakan membuat akun dengan email yang sama di OSS. Email yang mana? Yaitu email yang digunakan untuk user atau email badan usaha. Jadi, di portal perizinan itu sudah melihat email Bapak Ibu di OSS karena kami security-nya adalah yang boleh mengakses data NIB adalah sesuai yang memiliki data tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menu di daftar bawah tadi muncul, silakan dipilih mana yang akan dipulihkan. Jadi kemudian setelah Bapak Ibu klik pulihkan, maka sistem akan menginformasikan ke email Bapak Ibu. Di email itu akan ada notifikasi untuk diklik pemulihan. Nah, pengiriman email ini ada masanya Bapak Ibu sekalian, jadi kurang lebih kalau nggak salah hanya 30 menit. Nah, Bapak Ibu harus pastikan langsung buka email dan klik pulihkan yang di email. Tapi kalau terlambat silakan klik ulang lagi pemulihan di portal biar nanti terkirim email lagi ke email Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bisa jadi juga terkendala internet, ada delay, sepanjang itu sudah muncul di portal, maka Bapak Ibu silakan ulangi lagi saja sampai berhasil. Nah, ini kendala teknis berikutnya, gagal input permohonan SBU, ada notifikasi permohonan pada subklasifikasi tersebut lebih dari satu permohonan. Silakan cek permohonan lain. Nah, Bapak Ibu silakan cek seluruh ID izin yang dimiliki, kemudian lakukan pemulihan akun, kemudian jika ada ID izin yang tidak muncul ya, pemulihan akun. Nah, Bapak Ibu harus batalkan untuk ID izin yang subklasifikasinya sama. Nah, sisakan satu ID izin yang akan diproses sampai akhir. Kemudian ini kendala yang berikutnya, ID izin tidak muncul di menu perubahan dan perpanjangan. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah cek dulu di menu daftar ya Bapak Ibu. Jadi di daftar pastikan sudah ada ID izin tersebut. Nah, kalau misalkan di daftar ada tapi tidak ada di menu perubahan perpanjangan, cek dahulu statusnya. Nah, di dalam status, di sini akan ada informasi. Kalau informasinya sudah dalam proses, maka Bapak Ibu ID izin tersebut memang tidak akan masuk di menu perubahan dan perpanjangan. Jadi yang sudah dalam proses tadi harus diselesaikan dahulu. Kalau ingin dibatalkan, ya silakan hubungin ke
Kalau sudah tersubmit, silakan hubungin ke LSBU. Kalau belum, pembatalannya bisa pengaduan atau Bapak Ibu submit ke LSBU dan minta LSBU yang batalkan. Jadi ketika tidak muncul, mohon lihat status di menu daftar ya Bapak Ibu. Nanti di situ akan menunjukkan apakah sedang proses perubahan dan perpanjangan atau dalam pembekuan. Nah, untuk pembekuan, kalau pembekuan sanksi itu harusnya bisa dilakukan perubahan. Jadi kalau misalkan statusnya pembekuan sanksi tapi tidak muncul di menu perpanjangan dan perubahan, Bapak Ibu hubungi LSBU untuk melakukan hit lagi sanksinya. Nanti baru akan muncul di menu perubahan dan perpanjangan. Nah, ini adalah terkait dengan status di LSBU dan di portal tidak sesuai. Bapak Ibu statusnya di LSBU dan LPJK sudah disetujui, tapi ternyata di portal statusnya masih 31. Seperti itu ya Bapak Ibu, nanti itu lakukan tanda klik orange pada permohonan SBU, nanti Bapak Ibu pengaduan ke portal perizinan PU. Namun ada beberapa juga yang LSBU melakukan hit dan itu berasal, jadi ini khusus yang tidak status ini Bapak Ibu coba ke LSBU bisa, maka solusi terakhirnya adalah pengaduan ke portal dengan klik tanda tanya orange. Nah, baik, ini ada informasi bagaimana mengadukan ke portal. Jadi tadi ada tanda tanya orange di kartu mengisi Halo, Bu. Suaranya tidak terdengar, Bu. Suaranya hilang. Bapak, maaf saya terputus ya Pak. Betul, Bu. Sempat terputus sebentar tadi, Bu. Ya, Tapi tidak apa-apa. Bapak tadi boleh di info tadi yang masih kedengar pada saat slide apa ya Pak? Eh, terkait apa tadi itu? Aduh, saya jadi lupa juga tadi itu, Bu. Ter Saya coba share Coba share, ya Bu, Pak. ya. Saya, ya tadi. Sudah sampai sini belum Pak? Belum Oh, belum terbaca, Bu. kelihatan. Yang pengaduan, Oke Bu, ya, ini Bu, ke portal. pengaduan terkait Ya, pengaduan portal, betul, Bu. baik. Jadi kalau sudah klik tanda tanya orange, isi pengaduan dan ada menu berhasil Bapak Ibu, maka nanti ada form rekapan Bapak Ibu sudah mengadukan apa saja. Nah, di situ muncul, terus di situ ada yang sudah diproses atau belum diproses, itu ada informasinya. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan sudah diproses tapi jawabannya belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu respon aja. Jadi diadukan ulang tanpa harus ke menu klik tanda tanya orange. Jadi langsung tetap di menu pengaduan tersebut, di ID izin tersebut, silakan jawaban dari mereka direspon. Oke, kami lanjutkan terkait sertifikat standar. Jadi ini adalah menu baru di sertifikat standar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau persyaratan dasar sudah memenuhi, maka baru bisa menu ajukan terkait pemenuhan sertifikat standar itu muncul. Jadi di kanan ini kalau masih abu-abu, bukan warna biru, maka cek di persyaratan dasar dulu, di sebelah kiri diklik, apakah sudah memenuhi untuk KPPR maupun keterangan lingkungannya sudah dipenuhi atau belum. Nah, kalau sudah, maka bisa klik ajukan untuk permohonan sertifikat standar. Nah, ini notifikasi. Jadi ada yang mendapat notifikasi, kesesuaian klasifikasinya ada tanda silang. Nah, yang harus Bapak Ibu pastikan adalah cek pada saat mengajukan KBLI memilih subklasifikasinya apa. Karena setiap memilih KBLI, di situ ada lingkup yang harus Bapak Ibu pilih, lihat di paling ujung
itu ada kode supply-nya. Nah, pastikan itu sesuai. Jadi kalau misalkan oh ternyata NKU-nya bukan yang ini, jadi silakan diajukan sertifikat standar dengan NKU yang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu diketahui bahwa OSS, verifikasi sertifikat standar untuk badan usaha nasional, itu dilakukan otomatis. Ketika ada menunggu verifikasi KL, ini ada trikinya Bapak Ibu, ada yang menghapus NKU ini, terus mohon KBLI baru lagi, baru mengajukan ulang. Ada yang seperti itu, ada juga yang menghubungi OSS minta dirobek. Nah, Bapak Ibu silakan pilih yang mana. Kalau memudahkan nambah KBLI ya silakan nambah, tapi kalau tidak bisa maka silakan minta OSS melakukan rollback biar Bapak Ibu bisa mengajukan sertifikat standar. Baik, demikian dari kami kembalikan kepada Pak Saroni, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Petri, Bu Anik atas paparannya. Utamanya ada dua komponen tadi menjadi garis besar seminar kita pada siang hari ini, yakni terkait perubahan-perubahan yang terjadi pasca nanti pengaplikasian Permen 6 tahun 2024. Serta tadi juga di akhir disampaikan terkait berlakunya KBLI 2025, yang mana di penyampaian paparan terakhir tadi juga menyampaikan beberapa kendala yang sering dihadapi oleh teman-teman badan usaha, termasuk simulasi bagaimana penanganan serta pengaduan ke portal perizinannya. Nah, Bapak Ibu, tadi kami juga mencatat beberapa kesimpulan. Mohon untuk Pak Muhammad Arifin tidak mengaktifkan. Oke, terima kasih Pak. Beberapa kesimpulan terkait tentang Permen 6 dari perubahan dari PP 5 ke PP 28, yang mana turunan PP 28 terkait Permen 6, bahwa terjadi pembagian segmentasi tadi pada kualifikasi kecil yang dulu itu hanya kecil, nantinya akan berubah menjadi kecil 1, kecil 2, dan kecil 3. Dan juga spesialis yang dulunya hanya spesialis nanti akan dibagi menjadi spesialis kecil, spesialis K1, spesialis kecil, menengah, besar kalau saya tidak salah tadi membaca. Nah, dan juga untuk perpanjangan ada tambahan persyaratan terkait pelaporan pemilik manfaat tadi. Lalu juga yang harus menjadi catatan dan mungkin menjadi bahan diskusi yang tadi disampaikan Mas Patrick terkait bahwa satu badan usaha jasa konstruksi hanya boleh memiliki satu kualifikasi SBU. Nah, ini mungkin nanti kita coba buka diskusi bagaimana dampak jika memang BUJK tersebut saat ini telah memiliki beberapa SBU yang mana berbeda kualifikasi. Mungkin dia telah memiliki SBU kecil, juga ada menengah begitu. Nah, juga spesialis. Nah, itu seperti apa nanti mungkin izin nanti tolong diberikan pemahaman. Dan juga sebenarnya penerapan Permen 6 ini lebih ringan saya rasa ya terkait kemampuan keuangan yang dulu kita diminta untuk setiap pengajuan satu subklasifikasi maka dihitung misalnya yang kecil 300. Nah, jadi kalau dua dikali. Nah, kalau sekarang dia menghitung hanya satu entitas atau satu BUJK. Nah, itu saya rasa sehingga nanti neraca keuangan kita memang benar-benar kita sesuaikan dengan keadaan terkini entitas kita. Nah, yang pasti nanti Permen 6 ini Bapak Ibu akan diberlakukan menunggu surat resmi dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Oke, baik Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang kami tadi sampaikan di awal, bahwa setelah paparan kita akan membuka sesi tanya jawab sekitar 30 menit. Nanti silahkan menyampaikan langsung, silahkan klik raise hand atau juga menyampaikan di kolom chat untuk dapat kami bacakan. Baik, silahkan Bapak Ibu. Izin, Pak.
Ya, Saya coba masuk OSS nih kan setelah saya tambah kegiatan sesuai dengan buku petunjuk tadi itu. izin Ini Pak Muhammad Arifin, eh, sebelum kita ke ya, pertanyaan, saya tolong diperkenalkan dulu nama dan dari mana Pak? nama saya Arifin, Muhammad Arifin dari CP Laborakarya, Pak. Oke, siap. Silakan Pak. Ini tadi saya sedikit mengikuti apa yang diapakan pemateri tadi. Saya masuk ke OSS dengan saya nih kan. Setelah saya tambah kegiatan usaha ini, di sini muncul pemberitahuan, katanya mohon maaf, Anda tidak dapat melakukan permohonan perizinan berusaha karena berdasarkan deteksi dini sistem OSS yang terintegrasi dengan AHU online, KBLI yang Anda gunakan masih menggunakan KBLI 2017. Segera melakukan akta KBLI 025 sebelum melanjutkan permohonan. Maksudnya akta ke KBLI 205 ini harus dibuat baru gitu Pak ke notarisnya lagi Pak. Oke, bisa langsung kali Bu Anis, tadi sudah disampaikan Bu Anis juga. Silakan barangkali bisa ditanggapi Bu Anis. Iya, Bapak, betul. Jadi yang perlu Bapak cek di aktenya Bapak terakhir sudah 17 atau 20, Pak. Di fisiknya Bapak mungkin. Coba Karena mungkin ada bisa dicek ya, Pak. jadi ada ya Pak Sahroni, jadi ada beberapa kasus yang kami temukan, Pak. Fisiknya udah 2020, Pak, aktanya. Tapi di AHU-nya masih 17. Nah, itu nanti AHU-nya yang tinggal menyesuaikan ya, Pak ya, datanya. Tapi ada juga yang fisiknya memang masih 17, ya mau nggak mau memang harus melakukan perubahan, Pak. Seperti itu sih, Pak, kalau informasi dari OSS-nya seperti itu. Halo, Izin Pak, Pak apakah Muhammad cukup Arifin. jelas, Pak? Cukup jelas Pak. Mungkin pertama lakukan pengecekan dulu akta terakhirnya Pak. Lihat di pasal maksud dan tujuan. Nah, kalau nomor KBLI-nya masih mengacu 2017 ya Bu, jadi Bapak wajib memang melakukan perubahan akta ke notaris ya Bu ya. Namun jika KBLI di Bapak di maksud dan tujuan akta Bapak sudah 2020, maka penyesuaiannya otomatis by system di OSS ya Bu ya. Iya, Bapak, itu sudah nanti sistemnya udah ini kok, Pak. Nah, kalau sudah di AHU-nya ternyata sesuai, maka tadi yang perubahan data tadi itu, Pak. Jadi cek dulu perubahan datanya. Kalau memang jadi pastikan dulu ya, Pak Muhammad, siapa tadi izin, pastikan dulu kalau memang di AHU-nya sudah KBLI-nya 2020, maka di OSS Bapak lakukan namanya perubahan data, Pak. Oke, makasih Bu. Perubahan, ya, jadi perubahan data badan usaha ya Pak ya. Jadi jangan langsung tanya ke notaris ya Pak, nanti disuruh ganti 2025, padahal terkadang tidak perlu juga gitu. Jadi cek dulu manual, terus kalau Bapak bisa perubahan data di OSS, ya monggo aja Pak, dilakukan perubahan data dulu. Begitu Bapak, jadi langkahnya Bapak coba perubahan data dulu Pak, izin. Boleh dilanjut Pak Saroni? Siap, terima kasih Bu. Izin Bu, barangkali ada yang lain yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nah, kalau belum ada mungkin izin saya dikit Bu. Tadi Monggo Pak. disampaikan Mas Patrick bahwa setelah penerapan Permen 6 bahwa satu badan usaha itu hanya memiliki satu kualifikasi SBU. Nah, seandainya itu benar Bu, bagaimana nanti penerapan terkait badan usaha yang telah memiliki SBU dengan berbagai kualifikasi begitu Bu? Baik Pak. Jadi sesuai di Permen 6 kan memang diatur hanya satu kualifikasi ya. Nah nanti konversinya seperti apa begitu ya Pak ya. Nah kalau sesuai Permen 6 itu jelas Pak. Bapak kalau sekarang punya KMB, Bapak boleh memilih kecil, menengah besar silakan ditetapkan sendiri dulu mau di mana.
Kalau sudah, maka seluruh SBU-nya akan mengikuti, Bapak. Jadi yang sebelumnya SBU-nya kecil, maka otomatis akan mengikuti ke yang sudah Bapak pilih tadi. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika perpanjangan nanti ya Pak ya, karena perpanjangan ada syarat pengalaman ya. Nah, itu yang membedakan sih Pak. Jadi kalau dulu Bapak mau minta SBU, seluruh syarat harus dipenuhi ya Pak ya. Nah, kalau ke depan itu Bapak duduk di level mana dulu, ditapiskannya 2 kali Pak. Jadi Bapak pengen di kecil, maka seluruh SBU selanjutnya adalah kecil semua, seperti itu. Kemudian kalau di menengah, sama seperti itu. Nah, yang diatur perubahan karena berkaitan nanti dengan segmentasi pasar, Pak. Jadi di permen ini juga sudah mengatur, kalau kecil maka dia harus bisa melakukan pekerjaan untuk kualifikasi kecil. Izin seperti itu, Bapak. Nah, untuk pada satu tempat ini, kecil, menengah, atau besar tadi, Pak, itu syaratnya hanya kemampuan keuangan dan seluruh data pengalaman, Pak. Jadi kalau Bapak misalkan punya pengalaman jalan, gedung, gedung kantor, gedung sekolah, itu digabung jadi satu, dihitung, Pak. Nah, ini akan ada di posisi mana? Apakah kecil, menengah, atau besar? Nah, kalau dia posisinya besar tapi tetap Bapak maunya kecil, itu boleh. Tapi kalau Bapak pengennya besar tapi pengalamannya nggak cukup, itu yang nggak boleh Bapak. Izin mungkin penjelasannya seperti itu Pak. Jadi jumlah SBU bebas Bapak. Jumlah SBU tetap bebas, tapi masih dalam nanti lingkup kualifikasi yang sama ya Bu ya. Betul Pak. Siap-siap. Izin satu lagi tadi Bu, kami juga mencatat bahwa untuk perpanjangan ada yang dinamakan syarat pelaporan pemilik manfaat. Nah itu seperti apa ya Bu ya? Untuk pemilik manfaat ini kan sebenarnya kami hanya meminta bukti bahwa badan usaha sudah mendaftarkan Pak. Karena ini kewajiban ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat pengumuman dari AHU ya bahwa kalau belum melaporkan maka kena sanksi ya Pak, badan usahanya menjadi tidak aktif. Nah, itu mohon juga menjadi perhatian untuk melaporkan siapa sih pemilik manfaat. Nah, pemilik manfaat ini kan terbuka Pak, siapapun boleh mengakses, bisa mengakses. Jadi nanti di menu baru tersebut salah satu yang akan disampaikan oleh badan usaha adalah linknya Pak. Jadi ketika sudah tayang di AHU, kami meminta linknya sehingga LSBU nanti untuk memeriksa cukup klik link tersebut. Seperti itu Bapak, jadi datanya sesuai data yang ada dari AHU Pak. Baik, terima kasih Bu Anik. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya langsung terkait proses yang dihadapi saat ini. Yang pasti untuk per hari sampai dengan hari ini ya Bu, lagi ada maintenance di portal perizinan sehingga memang kita masih belum bisa mengajukan permohonan per hari ini. Mungkin besok tadi disampaikan Bu Anik, kita sudah bisa berproses seperti biasa dan mungkin KBLI-nya sudah KBLI 2025 barangkali muncul di portal ya Bu ya. Untuk KBLI kami ikut dari OSS Pak. Jadi izin Bapak Ibu yang sudah punya SBU, itu KBLI masih tetap KBLI 2020. Jadi tidak usah khawatir yang masih menggunakan KBLI 2020 tidak perlu melakukan konversi 2025 ya Pak ya. Kecuali yang tadi ada kasus beberapa KBLI yang harus memilih tadi Pak. Namun itu nggak banyak. Jadi yang umumnya semuanya bisa langsung menggunakan KBLI 2020 Pak. Itu ada di surat edaran bersama tadi, memang base-nya adalah 2020. Tapi kalau dari AHU-nya sudah 2025, juga nggak masalah Pak, karena bisa jadi badan usahanya baru, atau Bapak Ibu kemarin KBLI 2020 terus ganti pengurus. Nah, ganti pengurus mau nggak mau ganti akta ya Pak. Nah, di situ sekaligus mengganti KBLI. Jadi mohon izin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu KBLI-nya masih 2020, jangan buru-buru ganti akta. Gantinya nanti kalau ada penggantian korporasi aja, ganti pengurus atau saham, sekaligus ganti KBLI.
Seperti itu Bapak sarannya, takutnya diserang ini saya Pak, nanti harus bayar bayar apa notaris gitu ya Pak ya. Oke Mohon Bapak, di-highlight mohon. Bapak Ibu. Jadi kalau udah yang KBLI 2020, jangan langsung serta-merta ke notaris mengajukan perubahan. Karena memang ini basisnya masih 2020 ya Bu ya. Kecuali Bapak Ibu pas kebetulan melakukan perubahan pengurus. Nah, langsung saja maksud dan tujuannya juga dirubah sesuai KBLI 2025. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait kendala-kendala yang dihadapi, terutama permohonan SBU setelah penerapan Permen 6 ini. Walaupun memang penerapan by sistem dan permohonan masih menunggu surat resmi dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ya, Bu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, ada yang raise hand ya, Pak Tony JA, silakan Pak Tony. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak. Pak, selamat sore ya. Mau bertanya, Pak, terkait dengan penerapan Izin Pak Tony, ya. disampaikan dari mana Pak? Oh ya, perkenalkan saya Tony dari JR Nikon, Pak. Siap. Silakan Ah, Pak. Pak mau tanya terkait dengan regulasi Permen PU yang terbaru. Itu kan tadi ada beberapa pemecahan dari kecil menengah besar ya, Pak. Itu kan ke depannya itu seperti apa untuk penerapan syarat lelang? Karena kan kalau KSO yang sekarang ini kan eh, lingkupnya itu misal besar dengan besar dan besar atau dengan menengah yang di bawahnya. Nah, itu kan kalau dengan pemecahan seperti yang diregulasi tadi itu nanti seperti apa? Terus yang berikutnya untuk saat ini di perusahaan kami ini kan setahu saya yang disampaikan tadi kan untuk apa klasifikasi entitas itu kan hanya boleh satu. Nah, yang saat ini kita punya itu kan ada dua klasifikasi lah. Nanti untuk perpanjangan berikutnya itu seperti apa ya? Mungkin cukup dua itu Pak pertanyaan kami, Pak. Terima kasih. Yang pertama tadi Pak terkait lelang ya Pak ya. Iya, Penerapan lelang saat ini ya Pak. karena kan kalau KSO kan SBU-nya kan harus setara atau di bawahnya ya Pak. Nah, kalau yang regulasi terbaru kan ada beberapa pemecahan K1, K2, K3 itu dan seterusnya itu Pak. Baik Pak. Izin Bu Anik, ada dua pertanyaan Izin, Bu. iya. Baik Bapak, jadi terkait untuk pemanfaatan lelang, PU sendiri sudah berkoordinasi dengan LKPP ya Pak ya. Jadi kan harapannya kan begitu permen ini diterapkan di LKPP-nya juga sudah disesuaikan semua Pak. Dan itu semuanya sudah di LKPP sudah ditangkap, nanti di LKPP akan menyesuaikan juga. Hasil koordinasi terakhir seperti itu Bapak kalau untuk di LKPP. Nah nanti mungkin ada beberapa penyesuaian pengaturan di LKPP maupun PU Pak. Nah itu mungkin mau nanti ditunggu, itu akan diterapkan di 2027 Bapak. Karena harapannya 1 Januari 2027 seluruh kualifikasi sudah sama Pak. Jadi tidak ada kualifikasi lama yang KMB, tapi nanti sudah satu, yaitu kalau kecil ada K1, K2, K3, terus spesialis sudah punya kualifikasi. Jadi mungkin informasi awalnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk terkait peraturannya, mohon maaf kami belum, karena memang belum dikeluarkan ya Pak acaranya, jadi mungkin nanti bisa diupdate lagi. Siap Ibu. Terkait konversi Bapak tadi mungkin udah dijelaskan Bu Anik juga tadi bahwa Bapak silahkan nanti diberikan pilihan ya Bu untuk semuanya dinaikkan ke kualifikasi yang lebih atas atau diturunkan ke bawah. Tapi dia akan nanti mendapat dua saringan Bapak. Jadi memang secara mandiri nanti badan usaha silahkan memilih pada saat pemberlakuan ini. Nah, namun silahkan disesuaikan juga Ibu. Yang kecil mungkin nggak bisa memilih yang menengah ya Bu. Kalau memang kemampuannya hanya satu SBU sebenarnya yang menengah. Misalnya 3 SBU kecil, satu menengah, nggak bisa yang kecil kali naik menengah. Bukan seperti itu Bapak.
Jadi syarat untuk menilai kualifikasi itu dari keuangan dan penjualan tahunan. Tergantung, kalau kecil pengalamannya banyak dan di jumlah bisa memenuhi untuk menengah tidak ada masalah, Bapak. Jadi semua pengalaman ya, Pak ya. Jadi seluruh SBU yang dulu dimiliki, pengalamannya apa saja itu disilakan dihitung. Kalau memenuhi ke menengah, maka silakan meminta menengah. Berarti untuk pengalaman pun tidak dinilai sesuai subbidang ya, Bu? Kalau dulu Tidak, Pak. Untuk awal tidak. untuk Tapi awal nanti tidak. di perpanjangan baru dinilai. Oh, Jadi menilai pengalaman ke subbidang itu dilakukan pada saat perpanjangan, Pak. Dan itu tidak ada nilainya juga, Pak. Sepanjang Bapak punya pengalaman, silakan. Pengalaman cuma satu pun boleh. Silakan untuk dijadikan syarat perpanjangan. baik, terima kasih Bu Anik. Mungkin jelas Pak Tony atau ada yang belum jelas Pak Tony? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Tony. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin ditanyakan. Kebetulan kita eh, menghadirkan Bu Anik yang saya rasa secara regulasi pun rekam jejak perubahan-perubahan ini ya, menjadi praktisi sehingga memang insya Allah di hari ini kita banyak nanti mendapatkan manfaat terkait bagaimana menyikapi perubahan-perubahan regulasi ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kami juga menyampaikan bahwa kegiatan hari ini juga nanti izin akan kami upload ke YouTube-nya Perkopindo, DPP Perkopindo, sehingga mungkin jika ada yang terlewat, nah dapat mungkin ditonton nanti di channel kami, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, izin Bu Anik, karena sudah tidak ada nih barangkali Bu Anik yang bertanya, kami izin untuk Bu Anik menyampaikan closing statement barangkali karena waktu kita juga sudah hampir habis nih Bu Anik. Untuk terakhir silakan Siap, Bapak. disampaikan closing statementnya Bu Anik. Baik, Bapak Ibu, saya sampai izin di acara Bapak ini promosi boleh ya, Pak ya? Silakan Bu Anik, silakan Bu. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti ada LPJK akan menyelenggarakan Pekan PKB dan PUB Jasa Konstruksi 2026 itu di ASBSD tanggal 8 sampai 12 Juli 2026 ini. Mohon nanti Bapak Ibu yang domisili di Jabodetabek itu dapat ikut ya. Nah, kami juga di sana nanti membahas lagi Bapak terkait apa namanya KBLI 2025. Insya Allah kami akan hadirkan dari BKPM sehingga kalau ada kendala nanti juga bisa bersama-sama kita atasi. Juga nanti juga ada dari Direktorat Usaha yang menyusun peraturan ini ya Pak ya. Mungkin masih bingung, banyak yang nggak percaya apa benar pengalamannya dihitung semua boleh gitu ya Pak. Karena ini benar-benar baru perubahan yang sangat signifikan dan baru dilakukan tahun ini sehingga mungkin masih melekat di Bapak Ibu adalah aturan lama sehingga Bapak Ibu tidak percaya dengan informasi-informasi tersebut. Jadi kami akan hadirkan narasumber langsung yang nyusun peraturan-peraturan tersebut. Demikian juga dengan mungkin Bapak Ibu sudah mendengar bahwa nanti aplikasi akan berubah. Nah, itu pemohonannya kan seperti apa? Nah, itu juga akan kami uji cobakan Pak kepada badan usaha untuk memohon SBU. Nah, itu seperti apa? Apakah mungkin Bapak Ibu yang sekarang punya kendala, punya banyak SBU, melakukan perubahannya ribet sekali gitu kan Pak ya. Datanya satu badan usaha, datanya macam-macam gitu. Apakah bisa di sistem baru perubahan satu buat semua gitu, tanpa harus memasukkan satu-satu. Nah, itu kami mencoba menyelesaikan beberapa PR-PR yang 4 tahun ya Pak Saroni ya, 4 tahun ini perjalanan, semoga kedepannya lebih baik. Mohon maaf ya Bapak kalau saya promosi di dalam acara Bapak. Jadi kami tunggu Bapak Ibu nanti lihat di IG LPJK informasi-informasi terkait LPJK ada dan
Mohon diikuti juga kegiatan-kegiatan LPJK maupun kegiatan asosiasi. Sekian dari kami, mohon maaf kalau masih ada yang kurang dalam penyampaian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anik, terima kasih Mas Patrick atas paparannya. Eh, Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang hadir pada kegiatan siang hari ini, webinar Konstruksi 2 tahun 2026 berkaitan tentang kendala solusi SBU. Kami juga selaku panitia memohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Izin Bapak Ibu, sebelum kami kembalikan ke pembawa acara, untuk Bapak Ibu mengaktifkan kameranya untuk kita ambil dokumentasi sebentar. Nanti mungkin bisa dipandu oleh Mbak Aini untuk dihitung. Silahkan Bapak Ibu diaktifkan kameranya sebentar untuk kita ambil foto dokumentasi di kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, silakan dihitung Mbak Aini. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Siap, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Anik, Mas Patrick sebagai narasumber kita pada hari ini. Kami akhiri kegiatan pada hari ini. Kami kembalikan kepada Mbak Aini selaku pembawa acara. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada siang hari ini dan juga terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah memberikan materi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Diingatkan kembali pada peserta webinar untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirim di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu, demikian kegiatan webinar Konstruksi 2 Forkopindo tahun 2026 telah selesai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.